warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sore yang cerah ini kita akan membuka sebuah diskusi yang berjudul perubahan dan pengembangan organisasi. Di mana diskusi ini yang akan menjelaskan tentang arti pentingnya organisasi, seperti menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi, menjelaskan proses perubahan organisasi, serta menjelaskan mengapa ada pengembangan organisasi, dan menjelaskan ciri-ciri perkembangan organisasi, menjelaskan metode yang dipakai dalam perubahan dan pengembangan organisasi, di mana manusia dalam suatu organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui masukan yang perlu diambil dari lingkungan. Cara mendapatkan dan menangkap masukan tersebut menggunakan teknologi, mampu mengolah atau mentransformasikan masukan-masukan tersebut menjadi suatu keluaran atau hasil yang berarti. Nah, dari pembukaan di sini kira-kira ada nggak pertanyaan yang nggak jelas atau pertanyaan yang harus kita luluskan lagi sehingga organisasi ini lebih jelas lagi? Saya ingin bertanya, Apa sih kira-kira yang mempengaruhi tentang perubahan organisasi? Saya ingin menjawabnya dari pertanyaan tersebut. Yang saya tahu adalah manusia dalam suatu organisasi itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui masukan-masukan yang perlu diambil dari lingkungan sekitarnya. Cara mendapatkan dan menangkap informasi tersebut dengan cara menggunakan teknologi, mampu mengelola atau mentransformasikan masukan-masukan tersebut menjadi suatu keluaran atau hasil yang berarti. Jadi manusia adalah menjadi penggerak atau penentu jalan organisasi, maka perhatian dari pimpinan itu sangat diperlukan. Perencanaan atau pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan dengan didukung oleh semangat kerja dari karyawan tersebut sehingga tujuan dari organisasi tersebut tercapai dengan tingkat yang optimal. nah dari organisasi itu biasanya kan ada yang namanya motivasi dari dalam organisasi tersebut dan motivasi dari luar organisasi tersebut. Motivasi seperti apa sih yang dibutuhkan dalam organisasi? Saya ingin menjawabnya. Di dalam motivasi tersebut kita harus memikirkan tiga faktor, yaitu budaya, kepemimpinan, dan iklim organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu kunci yang mewakili norma-norma yang ada dalam organisasi. Serta kepemimpinan yang dilihat dari konteksnya itu adalah adanya unsur kader penggerak, adanya peserta yang digerakkan, adanya komunikasi, adanya tujuan, dan adanya manfaat yang tidak hanya dirasakan dari anggotanya dan bisa dirasakan oleh anggota lain juga, serta iklim organisasi yang merupakan deskripsi pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Terus adakah motivasi atau dorongan yang dari luar untuk mendorong perubahan organisasi? Nah, kalau itu pasti ada. Yang pasti adanya dalam organisasi untuk mendorong itu adanya kehangatan sehingga anggota-anggota tersebut adanya kesatuan untuk menjadi suatu organisasi itu mencapai tujuan, di mana adanya dukungan juga antara satu organisasi dengan organisasi, contohnya seperti atasan dan bawahan yang saling mendukung sehingga tujuan organisasi tersebut bisa dicapai dengan baik. Ada lagi nih, kira-kira apa aja sih ya faktor-faktor penyebab yang menyebabkan organisasi itu melakukan pengembangan, kan? Mungkin dari luar atau dari dalam, faktor kayak apa aja gitu kan? Menurut sumber yang didapatkan, faktor-faktor penyebab yang dilakukan pengembangan organisasi itu ada dua, yaitu faktor kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal pun dibagi beberapa macam, yaitu kompetisi yang semakin tajam antara organisasi. Terus yang kedua, perkembangan iptek. Lalu selanjutnya perkembangan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, yang membuat organisasi berpikir bagaimana mendapatkan sumber di luar organisasi untuk masa depan. Terus kalau kekuatan normalnya itu yaitu seperti struktur, sistem dan prosedur, perlengkapan dan fasilitas proses, sarana, dan bila tidak cocok akan membuat organisasi melakukan perbaikan. Saya ingin
bertanya nih, bagaimana sih cara-cara agar langkah-langkah organisasi itu dapat berkembang? Ada empat. Yang pertama itu adalah penilaian keadaan. Organisasi itu melakukan pengembangan karena mungkin punya tujuan tertentu yang lebih baik, ya kan? Atau karena ada masalah. Ini organisasi ada masalah yang mungkin untuk mencapai tujuan itu ada kendala-kendala segala macam, sehingga harus dilakukan pengembangan lagi organisasi ini. Nah, makanya di situ langkah pertama adalah penilaian keadaan. Sudah separah apakah, ya kan? Atau seperti apa keadaan yang ada, masalah-masalah yang ada seperti apa? Di situ dicari masalah. Langkah pertama adalah penilaian masalah. Ketika masalah ketemu, dicari solusinya. Solusinya apakah dengan voting dan sebagainya. Nanti masuk ke langkah yang ketiga setelah solusi dapat. Nah, solusi ini kita praktekkan atau diimplementasikan atau dipraktikkan ke lapangan. Setelah itu terakhir adalah evaluasi. Berjalan di lapangan, evaluasi gimana apakah solusi ini berjalan, kan tujuannya berjalan atau tujuannya tercapai dan bagaimana sesuai nggak sama awal-awal yang dibutuhkan. Dari diskusi ini saya mendapat kesimpulan bahwa sebuah organisasi itu amatlah sangat penting karena ada faktor-faktor karena untuk mencapai tujuan itu harus adanya kebersamaan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya sehingga tujuan organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik dan adanya manfaat bagi organisasi tersebut dan juga manfaat sekitar sehingga bermanfaat untuk semuanya. Nah, sekian diskusi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.